Bayangkan seorang pria yang meninggalkan istrinya demi wanita lain, hanya untuk menemukan bahwa sang istri yang diceraikannya ternyata adalah pewaris sebuah kerajaan bisnis besar. Setelah mencampakkan cinta tulusnya, pria itu terjebak dalam ambisi dan manipulasi, sementara sang mantan istri kembali sebagai pemimpin yang tak terkalahkan. Bagaimana saat pembalasan itu tiba? Akankah ada penyesalan? Kisah penuh intrik, penyesalan, dan kekuatan ini akan membawa Anda pada perjalanan emosi yang mendalam. Semangat pagi, bunda-bunda hebat yang mendengarkan channel ini. Nova doakan semoga bunda-bunda semua selalu diberikan kesehatan, pahala yang berlimpah, rezeki yang lancar, dan keluarga yang harmonis serta bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru dan inspiratif lainnya. Ayo, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak cerita selengkapnya. Keputusan pahit. Pagi itu, Raka duduk di ruang tamu dengan ekspresi wajah yang tegang. Laila, istrinya, duduk di depannya dengan wajah tenang namun penuh tanda tanya. Raka menghindari tatapan Laila. "Aku rasa kita harus bicara," katanya dingin, memecah keheningan yang terasa begitu berat. Laila hanya mengangguk, meski hatinya berdebar keras. Ia tahu, ada sesuatu yang buruk akan keluar dari mulut suaminya. "Aku ingin kita berpisah," ujar Raka dengan nada datar, seolah-olah kalimat itu bukanlah keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Laila membeku di tempatnya. Air matanya ingin mengalir, tetapi ia menahannya. Sebagai istri yang selalu mendukung Raka, ia tidak pernah membayangkan perceraian menjadi akhir dari kisah mereka. "Kenapa, Raka? Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" tanyanya lirih, mencoba memahami alasan di balik keputusan mendadak ini. "Kamu tidak salah," jawab Raka, tanpa menatapnya. "Aku hanya merasa kita sudah tidak cocok. Aku butuh seseorang yang bisa mengimbangiku, yang punya visi yang sama." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang mengiris hati Laila. Bukankah selama ini ia selalu mendukung Raka, meskipun harus menahan dirinya untuk tidak mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya? Laila mencoba mencari penjelasan, tetapi Raka berdiri dan mulai membereskan barang-barangnya. "Aku sudah memutuskan," katanya. "Ini bukan tentang kamu, tapi tentang aku yang merasa tidak bahagia." Kalimat itu membuat Laila kehilangan kata-kata. Selama bertahun-tahun ia berkorban, menahan ego, bahkan menyembunyikan status keluarganya agar Raka bisa merasa lebih percaya diri. Raka merasa lega setelah menyampaikan keputusannya. Baginya, Laila terlalu sederhana, terlalu biasa. Ia merasa pantas mendapatkan pasangan yang lebih hebat, lebih berkelas, seperti Karina, wanita ambisius yang kini mengisi hari-harinya dengan janji-janji masa depan yang gemilang. "Aku sudah siap meninggalkan semuanya," pikirnya, tanpa menyadari apa yang sebenarnya ia tinggalkan. Laila menatap Raka yang sibuk dengan barang-barangnya. Ia ingin berbicara, ingin memintanya untuk berpikir ulang, tetapi harga dirinya menahan mulutnya untuk tidak memohon. Jika Raka merasa ia tidak cukup baik, maka biarlah waktu yang menjawab. "Kalau ini keputusanmu, aku terima," katanya dengan suara bergetar, tetapi tegas. Setelah itu, Raka pergi meninggalkan rumah mereka. Laila duduk sendirian di ruang tamu, memandangi pintu yang baru saja tertutup. Hatinya terasa kosong, tetapi ia tahu, ini adalah saatnya untuk bangkit. "Jika dia tidak bisa melihat nilai diriku, maka itu bukan salahku," gumamnya dalam hati, meski air matanya perlahan mengalir di pipinya. Malam itu, Laila menangis dalam diam. Ia memikirkan setiap momen dalam pernikahannya, setiap pengorbanan yang ia lakukan demi Raka. Ia teringat bagaimana ia rela meninggalkan dunia bisnis keluarganya untuk menjalani hidup sederhana bersama Raka. Semua itu demi cinta. Tetapi kini, cinta itu telah dihancurkan oleh ambisi dan ego. Raka, di sisi lain, menghabiskan malam itu dengan Karina di sebuah restoran mewah. Ia merasa bahwa hidup barunya telah dimulai, tanpa menyadari bahwa keputusannya hari itu akan menjadi awal dari kehancurannya. Karina memandang Raka dengan senyuman licik, sementara Raka tenggelam dalam rasa bangga karena berhasil meninggalkan masa lalunya yang ia anggap membosankan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Laila merasa bahwa ini bukanlah akhir. Ia tahu, suatu saat kebenaran akan terungkap. "Aku bukan wanita yang akan selamanya diam. Jika dia memilih pergi, maka aku akan memilih untuk kembali berdiri," tekadnya dalam hati,
sambil menatap cincin pernikahannya yang kini sudah tidak berarti lagi. Bab 2. Rahasia yang disembunyikan. Pagi itu, Laila bangun dengan perasaan yang campur aduk. Setelah malam yang panjang dan penuh air mata, ia memutuskan untuk menghubungi keluarganya. "Mama, aku ingin pulang," katanya melalui telepon, suaranya penuh keyakinan. Di seberang telepon, sang ibu langsung menyambut dengan sukacita. "Kami selalu menunggumu, Laila. Rumah ini adalah tempatmu," jawab sang ibu. Selama bertahun-tahun, Laila menyembunyikan identitas aslinya sebagai pewaris tunggal di Nata Group, sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di berbagai bidang bisnis. Ia tidak pernah ingin Raka tahu, karena ia ingin hubungan mereka berjalan tanpa pengaruh kekayaan atau status. Tetapi kini, ia sadar bahwa pengorbanannya tidak pernah dihargai. Ketika Laila tiba di rumah keluarganya, ia disambut dengan pelukan hangat oleh kedua orang tuanya. Sang ayah menatapnya dengan penuh kebanggaan, meski ada sedikit kesedihan di matanya. "Kamu sudah cukup lama berkorban, Laila. Kini saatnya kamu mengambil kembali tempatmu," katanya dengan nada tegas. Laila menceritakan semuanya kepada keluarganya. Tentang bagaimana ia mencoba hidup sederhana, bagaimana ia mencintai Raka dengan tulus, dan bagaimana ia akhirnya diceraikan tanpa alasan yang jelas. Mendengar cerita itu, sang ibu tidak bisa menahan tangis. "Kamu terlalu baik, Nak. Tapi kini waktunya untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya," ujar sang ibu sambil menggenggam tangan Laila. Hari itu, Laila memutuskan untuk kembali bekerja di Dinata Group. Dengan bantuan sekretaris pribadi keluarga, ia mulai mempelajari kembali struktur perusahaan yang telah berkembang pesat selama ia tinggalkan. Meski awalnya sulit, Laila merasa dirinya menemukan kembali kekuatannya. "Aku akan menjadi wanita yang lebih kuat dari sebelumnya," tekadnya. Selama masa transisinya, Laila menerima banyak pesan dari teman-teman lamanya. Mereka semua menyemangati dan mengingatkan betapa berbakatnya ia sebagai pemimpin. Pesan-pesan itu memberi Laila semangat baru untuk melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya yang menyakitkan. Tidak butuh waktu lama bagi Laila untuk kembali ke posisi puncak. Ia dilantik menjadi CEO baru di Nata Group dalam sebuah acara besar yang dihadiri oleh para pemimpin bisnis terkemuka. Saat berdiri di atas panggung, Laila merasa dunia kini ada dalam genggamannya. Tetapi ia tetap tenang dan rendah hati, menunjukkan sisi elegan seorang pemimpin sejati. Di tengah kesibukannya, Laila masih sering memikirkan Raka. Bukan karena ia ingin kembali, tetapi karena ia tidak habis pikir bagaimana seorang pria bisa melepaskan sesuatu yang begitu berharga demi ambisinya. Namun, Laila menahan diri untuk tidak mencari tahu tentang kehidupan Raka. Baginya, itu adalah bagian dari masa lalu yang harus ia tinggalkan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Laila kini telah menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia bisnis. Setiap keputusan yang ia buat dipuji banyak pihak, dan reputasinya sebagai pemimpin semakin bersinar. Tetapi ia tahu, ada saatnya ia harus menghadapi masa lalu, terutama ketika dunia yang ditinggalkan Raka dan Karina bersinggungan dengan miliknya. "Ini baru permulaan," gumam Laila sambil menatap dirinya di cermin. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi kini ia tidak lagi takut. Rahasia yang dulu ia sembunyikan kini telah menjadi kekuatannya, dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang, termasuk menghadapi Raka dan Karina yang suatu saat pasti akan berada di hadapannya. Bab 3. Mengejar cinta lain. Malam itu, Raka mengantar Karina pulang setelah makan malam mewah di sebuah restoran terkenal. Hati Raka penuh dengan kebanggaan, merasa telah memilih jalannya sendiri. "Kamu berbeda dari yang lain, Karina," ujarnya sambil memegang tangan wanita itu. Karina hanya tersenyum kecil, dengan tatapan mata yang penuh perhitungan. Di kepalanya, ia sudah memetakan bagaimana Raka bisa menjadi alat untuk mempermudah ambisinya. Sejak awal, Karina melihat potensi Raka sebagai seseorang yang mudah dimanipulasi. Pria itu terlalu percaya diri, namun dangkal dalam memahami niat orang lain. Karina memanfaatkan sisi itu dengan memberikan perhatian yang membuat Raka merasa dihargai lebih dari apa yang pernah ia rasakan bersama Laila. Namun, di balik sikap lembutnya, Karina tidak memiliki niat tulus sedikitpun. Hubungan mereka semakin intens. Raka mulai membawa Karina ke acara-acara sosial dan memperkenalkannya sebagai pasangan barunya. Meski banyak teman Raka yang terkejut dengan keputusan cepat itu,
Raka merasa bahwa Karina adalah sosok yang lebih pantas untuk membangun masa depannya. Karina, di sisi lain, senang dengan perhatian yang didapatkannya, tetapi ia tidak pernah benar-benar jatuh cinta pada Raka. Di suatu malam, Karina mulai menyelipkan ide-ide tentang rencana besar mereka. Raka, bayangkan jika kita bisa memiliki perusahaan kita sendiri. Aku yakin dengan koneksimu dan kemampuanku, kita bisa mendominasi pasar, katanya dengan nada penuh keyakinan. Raka, yang terlalu terpukau oleh kehadiran Karina, langsung setuju tanpa berpikir panjang. Namun, hubungan mereka tidak sepenuhnya mulus. Di balik layar, Karina sering menunjukkan sifat aslinya yang egois dan ambisius. Ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan arogan, bahkan terhadap Raka. Aku butuh kamu lebih tegas, Raka. Jangan terlalu lemah, ujarnya suatu kali ketika Raka gagal memenuhi permintaannya. Raka, meski mulai merasa tertekan, tetap bertahan karena ia tidak ingin kehilangan Karina. Di lain sisi, Karina mulai menggunakan nama Raka untuk memuluskan beberapa proyek pribadinya. Ia menyuruh Raka menandatangani dokumen-dokumen tanpa membaca isinya, dengan dalih, kepercayaan adalah segalanya. Raka, yang buta oleh rasa cintanya, menuruti semua permintaan Karina tanpa curiga sedikitpun. Sementara itu, Laila dari kejauhan mulai mendengar desas-desus tentang hubungan Raka dan Karina. Meski hatinya sedikit terusik, ia memilih untuk tidak memedulikannya. Dia sudah membuat pilihannya. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik, pikirnya. Namun, jauh di dalam hati, Laila tahu bahwa kebenaran suatu saat akan terungkap. Karina terus membangun citranya di depan publik sebagai pasangan yang sempurna untuk Raka. Mereka sering terlihat bersama di acara-acara penting, dengan Karina selalu tampil memukau. Namun, di balik layar, Karina mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia ingin memastikan bahwa semua keputusan berada di tangannya, termasuk kehidupan Raka. Semakin lama, Raka mulai merasa ada yang salah dalam hubungan mereka. Karina terlalu mendominasi, dan ia merasa dirinya tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Namun, setiap kali ia mencoba membicarakannya, Karina selalu berhasil membalikkan keadaan, membuat Raka merasa bersalah. Meski begitu, Raka tetap berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Mungkin ini hanya fase. Karina pasti akan berubah seiring waktu, pikirnya. Namun, ia tidak tahu bahwa Karina sedang menyusun rencana besar yang akan mengguncang dunianya. Bab Pertemuan yang mengejutkan. Laila melangkah masuk ke ruang rapat besar perusahaan dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan CEO yang memancarkan wibawa dan kekuatan. Semua orang di ruangan itu berdiri untuk menyambutnya, termasuk Karina, yang tidak menyadari bahwa wanita di hadapannya adalah mantan istri Raka. Laila tersenyum tipis, tetapi matanya memancarkan ketegasan. Karina terdiam ketika Laila memperkenalkan dirinya sebagai CEO baru di Nata Group. Napasnya tercekat, dan ia merasa seolah-olah waktu berhenti. Di belakangnya, Raka berdiri membeku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mantan istrinya yang dulu ia anggap biasa-biasa saja, kini berdiri sebagai pemimpin tertinggi perusahaan multinasional tempat Karina bekerja. Selamat datang, semuanya. Saya Laila, CEO baru kalian. Saya berharap bisa bekerja sama dengan kalian semua untuk membawa perusahaan ini ke level yang lebih tinggi, ujar Laila dengan suara tenang namun penuh otoritas. Semua orang bertepuk tangan, kecuali Karina dan Raka yang masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Laila melanjutkan rapat dengan profesionalisme tinggi. Ia membahas visi dan misi perusahaan, serta rencana besar untuk masa depan. Karina, yang biasanya dominan di ruang rapat, hanya bisa duduk diam. Tatapan matanya tidak pernah lepas dari Laila, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan situasi. Setelah rapat selesai, Karina mendekati Raka dengan wajah panik. "Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau mantan istrimu adalah Laila?" bisiknya tajam. Raka tidak tahu harus menjawab apa. Ia merasa terperangkap di antara rasa malu dan keterkejutan. "Aku juga tidak tahu dia akan kembali seperti ini," jawabnya dengan nada lirih. Laila memperhatikan mereka dari kejauhan. Meski ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, hatinya terasa puas melihat wajah-wajah terkejut mereka. Ia tahu, ini baru permulaan dari rencana yang telah ia susun untuk menghadapi mereka. Waktunya akan tiba,
pikirnya sambil berjalan menuju ruangannya. Karina mencoba mencari cara untuk mendekati Laila, tetapi setiap kali ia mencoba berbicara, Laila selalu menjaga jarak. Sekretaris Laila, yang mengetahui seluruh latar belakang hubungan mereka, dengan sengaja menghalangi Karina untuk bertemu langsung dengan bosnya. "Maaf, Bu Laila sedang sibuk," ujarnya berulang kali. Di sisi lain, Raka mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Ia tahu bahwa posisinya kini berada di bawah kendali Laila. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya. Ia mulai merasakan penyesalan yang mendalam, tetapi ia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Laila, meski sibuk dengan tugas barunya sebagai CEO, mulai menyusun langkah-langkah untuk menghadapi Karina dan Raka. Ia tidak ingin terburu-buru, tetapi ia juga tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Baginya, ini adalah saatnya untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa meremehkan dirinya. Hari itu, Laila duduk di ruangannya, memandang kota dari balik jendela kaca. Ia tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari cerita panjang yang akan membuktikan bahwa ia bukanlah wanita yang bisa diremehkan. "Aku siap menghadapi apapun," gumamnya dengan keyakinan penuh. Bab 5. Di balik wibawa CEO. Langit di luar jendela kantor Laila mulai berubah jingga saat sore menjelang. Ia duduk di kursi CEO-nya yang megah, memeriksa laporan keuangan dari anak perusahaan yang dikelola oleh Karina. Wajah Laila tetap tenang, tetapi matanya tajam mengamati setiap angka yang tertera. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan kejanggalan yang selama ini tersembunyi. "Ini tidak sesuai standar perusahaan," gumamnya pelan, memanggil sekretarisnya. Sekretaris itu datang dengan cepat, membawa dokumen pendukung yang sudah ia siapkan sejak lama. "Bu Laila, ada laporan bahwa beberapa proyek yang dipimpin Karina mengalami penyimpangan anggaran. Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti," ujarnya sambil menyerahkan berkas tambahan. Laila mengangguk pelan, tak menunjukkan emosi berlebihan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu inilah awal dari pembalasan yang telah ia rencanakan. Di ruangan lain, Karina duduk gelisah. Ia tidak bisa melupakan pertemuan pertamanya dengan Laila sebagai CEO. Wanita itu begitu berbeda dari gambaran yang pernah ia bayangkan. Karina selalu menganggap Laila sebagai wanita sederhana tanpa ambisi besar. Tetapi kini ia melihat Laila sebagai ancaman besar yang bisa menghancurkan posisinya kapan saja. Malam itu, Karina tidak bisa tidur. Ia membolak-balik laporan proyek yang sedang ia tangani, mencoba menemukan alasan untuk membenarkan penyimpangan yang ia lakukan. Sementara itu, Raka, yang biasanya mendampinginya, mulai menunjukkan kejengkelannya. "Kamu kenapa, Karina? Sejak Laila datang, kamu seperti kehilangan kendali," katanya tajam. Karina menatapnya dengan pandangan penuh amarah, tetapi ia tidak menjawab. Keesokan paginya, Laila memanggil Karina ke ruangannya. Dengan sikap tenang, Laila menyampaikan hasil audit yang menunjukkan berbagai pelanggaran. "Karina, saya butuh penjelasan tentang ini," ujarnya sambil menunjuk angka-angka yang tidak masuk akal di laporan tersebut. Karina terdiam, merasa seperti seekor tikus kecil yang terjebak di sudut ruangan tanpa jalan keluar. Karina mencoba memberikan alasan, tetapi Laila memotongnya dengan tegas. "Saya tidak butuh alasan, Karina. Saya butuh solusi. Kalau kamu tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, maka saya harus mengambil tindakan," ujar Laila dengan suara yang dingin. Karina merasa jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia tahu bahwa Laila tidak sedang bercanda. Di balik semua itu, Raka mulai merasa ada yang salah dengan situasi ini. Ia mencoba berbicara dengan Karina, tetapi wanita itu semakin menjauh. Raka akhirnya memutuskan untuk menemui Laila, berharap bisa berbicara empat mata. Namun, ketika ia sampai di kantor Laila, ia dihentikan oleh sekretarisnya. "Maaf, Pak Raka. Ibu Laila sedang sibuk. Anda harus membuat janji terlebih dahulu," ujarnya dengan senyum profesional. Laila memperhatikan semua ini dari balik pintu kacanya. Ia tahu Raka ingin bicara, tetapi ia tidak punya niat untuk memberinya kesempatan. "Biarkan dia menunggu," katanya pada sekretarisnya. Laila ingin Raka merasakan bagaimana rasanya tidak dianggap, sesuatu yang dulu ia alami ketika masih menjadi istrinya. Hari itu berakhir dengan Karina merasa terpojok dan Raka merasa ditinggalkan. Sementara itu, Laila mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tidak ingin terburu-buru, tetapi ia juga tidak akan membiarkan Karina dan Raka lolos dari apa yang telah mereka perbuat.
Malamnya, Laila berdiri di depan jendela ruangannya, memandang keluar dengan tatapan kosong. Ia memikirkan bagaimana hidupnya berubah begitu drastis. Dari seorang istri yang dicampakkan, kini ia berdiri sebagai pemimpin yang dihormati. Namun, di balik kesuksesan itu, ada rasa sakit yang masih tersimpan. Aku akan memastikan mereka mendapatkan apa yang pantas mereka terima, gumamnya pelan. Bab 6. Kebanggaan yang hancur. Karina berjalan ke ruang rapat dengan langkah yang ragu. Hari ini, Laila memutuskan untuk mempresentasikan rencana besar untuk perusahaan, dan Karina diminta hadir. Raka duduk di sebelah Karina, mencoba menenangkan dirinya meski suasana di dalam ruangan terasa sangat tegang. Ketika Laila masuk, semua mata tertuju padanya. Dengan senyum tipis, ia memulai presentasinya. Laila memaparkan rencana strategis untuk perusahaan dengan begitu detail. Setiap slide yang ia tunjukkan menunjukkan kecerdasan dan penguasaannya terhadap bisnis. Semua orang di ruangan itu terpesona, kecuali Karina yang duduk dengan wajah pucat. Ia tahu bahwa Laila tidak hanya menunjukkan kemampuan bisnisnya, tetapi juga memberi pesan bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Setelah presentasi selesai, Laila membuka sesi tanya jawab. Karina mencoba mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki citranya. Bu Laila, rencana Anda sangat ambisius. Namun, bagaimana dengan proyek-proyek yang sedang berjalan? Apakah ada prioritas baru yang harus kami fokuskan? Tanyanya dengan nada profesional, meski di dalam hatinya ia merasa gemetar. Laila menatap Karina dengan senyum dingin. Tentu, Karina. Saya sudah meninjau semua proyek, termasuk proyek yang Anda pimpin. Saya akan memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai standar, tanpa penyimpangan. Jawabnya, menekankan kata penyimpangan dengan nada yang tajam. Semua orang di ruangan itu menangkap makna di balik kata-kata Laila, dan Karina merasa dirinya semakin terpojok. Setelah rapat berakhir, Karina mencoba mendekati Laila di luar ruangan. Bu Laila, saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan dalam pekerjaan saya. Saya akan memastikan semuanya sesuai keinginan Anda, katanya dengan nada rendah hati. Laila hanya tersenyum kecil. Maaf saja tidak cukup, Karina. Saya butuh tindakan, jawabnya singkat sebelum berjalan pergi. Di sisi lain, Raka merasa malu dengan situasi ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa mantan istrinya akan menjadi seseorang yang begitu berkuasa. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Pikirnya. Namun, ia mencoba menutupi perasaannya dengan bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Hari itu menjadi momen yang berat bagi Karina dan Raka. Mereka mulai menyadari bahwa posisi mereka tidak lagi aman. Karina kehilangan kendali atas timnya, sementara Raka mulai merasa tidak dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Kebanggaan yang dulu mereka miliki perlahan hancur di bawah bayang-bayang Laila. Malam itu, Karina menangis di apartemennya. Ia merasa bahwa semuanya sudah tidak terkendali. Kenapa aku bisa kalah dari wanita itu? Gumamnya dengan frustrasi. Raka mencoba menghiburnya, tetapi Karina hanya mendorongnya pergi. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak membawa aku ke dalam kekacauan ini, teriaknya. Di tempat lain, Laila duduk di ruang kerjanya, memeriksa laporan terbaru. Ia tahu bahwa Karina dan Raka mulai merasakan tekanan, tetapi ia tidak ingin berhenti di situ. Aku harus memastikan mereka benar-benar belajar dari kesalahan mereka, pikirnya. Laila menutup matanya sejenak, mengingat masa-masa ketika ia masih menjadi istri Raka. Semua rasa sakit itu masih ada, tetapi kini ia merasa lebih kuat. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan, gumamnya sambil tersenyum kecil. Hari esok akan menjadi langkah berikutnya dalam rencana besarnya. Saat pembalasan tiba, pagi itu, Karina dipanggil ke ruang rapat tanpa diberi penjelasan. Ia berjalan dengan langkah berat, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di ruang rapat, sudah duduk jajaran direksi, termasuk Laila yang menatapnya dengan sorot mata tajam. Di tengah meja terdapat setumpuk dokumen. Silakan duduk, Karina, ujar Laila dengan nada dingin, mengisyaratkan bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa. Karina duduk dengan gelisah, menatap dokumen-dokumen di atas meja. Laila mengambil salah satu dokumen itu dan mulai berbicara. Setelah audit mendalam, kami menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan yang Anda tangani. Ada transfer dana yang tidak sesuai prosedur,
pembengkakan biaya proyek, dan laporan palsu, ujarnya dengan nada tegas. Karina tercekat. Apakah Anda punya penjelasan untuk ini, Karina? Laila bertanya, memberikan kesempatan untuk berbicara. Karina mencoba membuka mulut, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Semua orang di ruangan itu memandangnya dengan tatapan menilai. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini, akhirnya Karina berkata, tetapi nada suaranya terdengar tidak meyakinkan. Laila tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan bukti-bukti lain, termasuk email dan rekaman percakapan yang menunjukkan keterlibatan Karina dalam manipulasi data. Saya tidak suka menyelesaikan masalah seperti ini di ruang publik, tetapi kesalahan ini tidak bisa diabaikan. Anda telah mencoreng nama perusahaan, lanjut Laila. Raka, yang duduk di sudut ruangan, merasa semakin kecil. Ia tidak pernah menyangka bahwa situasi ini akan menjadi seburuk ini. Tatapannya bergantian antara Karina dan Laila, berharap ada sesuatu yang bisa ia lakukan, tetapi ia tahu dirinya tidak memiliki kekuatan apapun. Dengan ini, saya memutuskan untuk memecat Anda dari posisi manajer, efektif hari ini. Anda juga akan dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan, dan saya akan memastikan bahwa tidak ada perusahaan di kota ini yang mau mempekerjakan Anda, kata Laila dengan nada tajam, menghancurkan sisa harga diri Karina di hadapan semua orang. Karina mencoba memprotes, tetapi Laila tidak memberinya kesempatan. Keamanan akan mengantar Anda keluar. Ambil barang-barang pribadi Anda dan tinggalkan gedung ini dalam waktu 1 jam. Tambahnya, membuat Karina tidak punya pilihan selain mengikuti perintah itu. Setelah Karina meninggalkan ruangan dengan wajah penuh amarah dan air mata, Laila mengarahkan pandangannya ke Raka. Dan Anda, katanya dingin. Saya menyarankan Anda mencari pekerjaan lain. Karina bukan satu-satunya yang masuk daftar hitam. Mulai hari ini, saya tidak ingin melihat Anda di lingkungan bisnis ini. Raka mencoba berbicara, tetapi Laila hanya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Anda membuat pilihan Anda, dan sekarang Anda harus hidup dengan konsekuensinya, katanya sebelum keluar dari ruang rapat, meninggalkan Raka dengan penyesalan yang mendalam. Hari itu menjadi mimpi buruk bagi Karina dan Raka. Mereka berdua keluar dari gedung dengan kepala tertunduk, merasa bahwa dunia telah runtuh di sekitar mereka. Sementara itu, Laila kembali ke ruangannya dengan perasaan puas. Ia tahu, ini adalah keadilan yang selama ini ia nantikan. Bab 8. Kehancuran wanita ambisius. Karina duduk di sofa apartemennya dengan wajah pucat. Surat pemecatan dari Dinata Group masih tergeletak di meja, mengingatkan dirinya pada kehinaan yang ia alami hari itu. Teleponnya berbunyi berkali-kali, tetapi ia tidak berani menjawab. Berita tentang pemecatannya sudah menyebar ke seluruh kota, dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Raka mencoba menghibur Karina, tetapi usahanya hanya membuat keadaan semakin buruk. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak menyeretku ke dalam hubungan ini, aku tidak akan kehilangan segalanya, teriak Karina, melampiaskan semua kemarahan dan frustrasinya kepada Raka. Jangan menyalahkanku. Kamu sendiri yang serakah dan membuat masalah ini semakin rumit, balas Raka dengan nada tinggi. Pertengkaran mereka semakin memanas, hingga akhirnya Karina melempar vas bunga ke arah Raka, membuat pria itu meninggalkan apartemen dengan penuh emosi. Sementara itu, Laila sibuk dengan tugasnya sebagai CEO. Ia tidak lagi memikirkan Karina dan Raka, karena baginya, mereka hanyalah bagian dari masa lalu. Namun, ia tahu bahwa dampak dari keputusannya akan terus menghantui mereka. Mereka harus belajar bahwa keserakahan tidak akan membawa kebahagiaan, pikirnya. Hari-hari berlalu, dan Karina mulai merasakan kerasnya hidup tanpa pekerjaan. Semua lamaran kerjanya ditolak, dan tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Laila memastikan bahwa nama Karina berada di daftar hitam, membuat wanita itu terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Raka, yang awalnya mencoba mendukung Karina, akhirnya memilih untuk meninggalkannya. Ia tidak bisa menahan tekanan dari situasi ini, dan merasa bahwa hubungannya dengan Karina hanya membawa kesialan. Tanpa pekerjaan dan tanpa pasangan, Raka mulai hidup dari pekerjaan serabutan, mencoba bertahan di tengah kehancurannya. Karina akhirnya kehilangan apartemennya karena tidak mampu membayar sewa. Ia terpaksa tinggal di sebuah kamar kecil yang kumuh, jauh dari kehidupan mewah yang dulu ia nikmati. Setiap malam,
Ia merenungi keputusannya dan menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Raka, di sisi lain, mencoba menghubungi Laila untuk meminta maaf, tetapi semua usahanya sia-sia. Laila tidak ingin lagi ada hubungannya dengan pria itu. Aku sudah selesai dengan dia, pikir Laila, menutup semua akses komunikasi yang pernah ia miliki dengan Raka. Karina akhirnya jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada lagi teman, pekerjaan, atau harapan. Ia menyadari bahwa ambisinya telah menghancurkan dirinya sendiri, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Ia hanya bisa menjalani hari-harinya dengan rasa pahit dan kesepian. Laila, di sisi lain, melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat. Ia tidak lagi dibebani oleh masa lalunya, dan fokus untuk membangun masa depan yang lebih baik. Baginya, kehidupan adalah tentang belajar dari kesalahan dan menjadi lebih kuat. Ia tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat, dan itu sudah cukup baginya. Bab 9. Penyesalan yang terlambat. Raka duduk sendirian di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, mengenakan jaket lusuh yang hampir tidak mampu menahan dinginnya malam. Ia menatap kosong ke cangkir kopi yang sudah dingin, mencoba memahami bagaimana hidupnya bisa berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Dari seorang pria yang dulu penuh percaya diri dan ambisi, kini ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Bayangan wajah Laila terus menghantui pikirannya. Ia teringat saat-saat Laila selalu mendukungnya, mencintainya tanpa syarat, dan berdiri di sampingnya bahkan ketika ia tidak memiliki apa-apa. Kenapa aku tidak pernah menyadari betapa berharganya dia? Pikirnya dengan penuh penyesalan. Namun, waktu tidak bisa diputar kembali, dan Laila kini sudah berada di tempat yang jauh dari jangkauannya. Setiap malam, Raka bergelut dengan rasa bersalah yang semakin besar. Ia mencoba mencari cara untuk memperbaiki hidupnya, tetapi semua pintu seakan tertutup. Nama buruknya di dunia bisnis sudah tersebar luas, dan tidak ada yang mau memberinya kesempatan. Aku menghancurkan hidupku sendiri, gumamnya, menggenggam kepala dengan kedua tangannya. Raka akhirnya memutuskan untuk menemui orang tuanya, berharap mendapat dukungan. Namun, ketika ia sampai di rumah keluarga, ia hanya mendapat cemoohan. Kami sudah memperingatkanmu untuk tidak meninggalkan Laila. Dia adalah wanita terbaik yang pernah kau miliki, kata ayahnya dengan nada penuh kekecewaan. Ibu Raka hanya menggelengkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Malam itu, Raka merasa benar-benar sendirian. Tidak ada yang mendukungnya, tidak ada tempat untuk kembali. Ia teringat kata-kata Laila saat perceraian mereka. Kalau ini keputusanmu, aku terima. Kini ia menyadari bahwa Laila menerima keputusannya bukan karena ia lemah, tetapi karena ia lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Di sisi lain, Karina menghadapi nasib yang tidak jauh berbeda. Hidup di sebuah kamar kos yang kecil dan kumuh, ia merasakan bagaimana ambisinya telah menghancurkan segalanya. Tidak ada satupun teman yang bertahan di sisinya, dan tidak ada pekerjaan yang bisa ia dapatkan. Setiap malam ia menangis, tetapi air matanya tidak bisa mengubah kenyataan. Suatu hari, Karina dan Raka bertemu secara tidak sengaja di jalan. Keduanya terlihat lusuh dan lelah. Karina, yang dulu penuh percaya diri, kini menundukkan kepala. Raka, apa kau juga tidak punya tempat untuk pergi? Tanyanya pelan. Raka hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Keduanya duduk di pinggir jalan, berbagi cerita tentang bagaimana hidup mereka runtuh. Namun, bukannya saling mendukung, pertemuan itu malah diwarnai dengan saling menyalahkan. Kalau saja aku tidak bertemu denganmu, hidupku tidak akan seperti ini, seru Karina dengan nada penuh kemarahan. Raka hanya menunduk, tidak membalas ucapan itu. Penyesalan mereka kini menjadi beban yang tidak bisa mereka lepaskan. Mereka menyadari bahwa tidak ada jalan untuk kembali, dan apa yang mereka lakukan terhadap Laila telah menghancurkan peluang mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi nasi sudah menjadi bubur, dan mereka hanya bisa menjalani hari-hari mereka dengan rasa pahit. Di tempat lain, Laila duduk di ruang kerjanya, memandang keluar jendela dengan tatapan tenang. Ia tidak lagi memikirkan masa lalunya, karena ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Baginya, hidup adalah tentang terus maju, dan ia sudah meninggalkan semua penyesalan di belakang. Bab 10. Jalan baru untuk sang CEO. Pagi itu, Laila membuka rapat besar tahunan di Nata Group dengan penuh percaya diri. Para pemimpin dari berbagai anak perusahaan hadir,
memuji kepemimpinannya yang telah membawa perusahaan ke puncak kesuksesan baru. Laila berdiri di depan mereka, menyampaikan rencana ambisius untuk tahun depan dengan ketenangan yang memukau. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menunjukkan kekuatan dan visi seorang pemimpin sejati. Semua orang di ruangan itu terpukau oleh kehadirannya, termasuk beberapa pesaing yang diam-diam hadir untuk melihat langsung sosok wanita yang telah mengubah wajah dunia bisnis. Laila kini menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para wanita yang ingin meniti karir di dunia yang penuh tantangan. Setelah rapat selesai, Laila menerima kunjungan dari seorang tamu istimewa, seorang rekan lama ayahnya yang kini menjadi investor besar. "Laila, kamu telah melebihi ekspektasi semua orang. Ayahmu pasti sangat bangga," katanya dengan senyum lebar. Laila hanya tersenyum, tetapi hatinya dipenuhi rasa syukur atas dukungan yang ia terima dari keluarganya selama ini. Di sela-sela kesibukannya, Laila tetap meluangkan waktu untuk berkunjung ke panti asuhan tempat ia dulu sering menyumbang. Anak-anak di sana menyambutnya dengan antusias, memanggilnya Kak Laila. Ia menghabiskan waktu bersama mereka, bercerita dan memberikan inspirasi kepada mereka untuk tidak pernah menyerah dalam hidup. Namun, meski hidupnya kini penuh kebahagiaan, Laila tidak pernah melupakan pelajaran berharga dari masa lalunya. Ia tahu bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang atau jabatan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bertahan di tengah badai dan bangkit lebih kuat. Suatu hari, saat sedang berjalan di taman, Laila melihat seorang pria tua duduk sendirian di bangku. Pria itu terlihat lusuh, tetapi ada sesuatu yang familiar dari sosoknya. Ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa itu adalah Raka. Laila berdiri diam sejenak, memandangi pria yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Raka mendongak dan melihat Laila. Matanya membelalak, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Laila hanya tersenyum kecil, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Baginya, pertemuan itu adalah pengingat bahwa keputusan yang ia buat dulu adalah yang terbaik untuk dirinya. Di akhir hari, Laila duduk di balkon rumahnya, memandang bintang-bintang di langit. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan berhenti di sini. Masih banyak hal yang ingin ia capai. Masih banyak orang yang ingin ia bantu. Hidup ini bukan tentang bagaimana kita jatuh, tapi bagaimana kita bangkit dan melangkah maju, gumamnya sambil tersenyum. Laila menutup matanya, merasa damai dengan dirinya sendiri. Masa lalunya mungkin penuh luka, tetapi ia telah mengubahnya menjadi kekuatan. Kini, ia adalah seorang wanita yang bebas, mandiri, dan tidak lagi terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu. Cerita Laila adalah kisah tentang keberanian, kekuatan, dan kemenangan atas kesulitan. Ia membuktikan bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri, dan bahwa tidak ada badai yang terlalu besar untuk dilalui jika kita memiliki keberanian untuk terus melangkah. Tamat.